Kali ini kita akan membahas salah satu suku yang ada di Jawa Barat. Kemungkinan teman-teman tahu suku apa itu? Yaitu dia suku Sunda. Suku Sunda adalah suku yang mendiami Pulau Jawa bagian barat. Pada tahun 1998, suku Sunda berjumlah kurang lebih 33 juta jiwa. Belum ada pemisahan dengan suku Banten pada masa itu. Kebanyakan dari mereka hidup di Jawa Barat dan sekitar 3 juta jiwa hidup di provinsi lain. Dari antara mereka, penduduk kota mencapai 34,51%, suatu jumlah yang cukup berarti yang dapat dijangkau dengan berbagai media. Meskipun demikian, suku Sunda adalah salah satu kelompok orang yang paling kurang dikenal di dunia barat. Nama orang Sunda sering dianggap sebagai orang Sudan di Afrika dan salah dieja dalam ensiklopedia. Beberapa koreksi ejaan dalam komputer juga mengubah mereka menjadi Sudanese, yang artinya dalam bahasa Inggris orang Sudan atau suku Sudan. Pada abad ke-20, sejarah Sunda telah terjalin melalui bangkitnya nasionalisme Indonesia yang akhirnya menjadi Indonesia modern. Suku Sunda artinya bagus, baik, putih, bersih, cemerlang. Segala sesuatu yang mengandung unsur kebaikan. Orang Sunda diyakini memiliki etos, watak, karakter, kesundaan sebagai jalan menuju keutamaan hidup. Karakter orang Sunda yang dimaksud adalah cigur atau sehat, bagyur atau baik, benar atau benar, siger atau terampil, dan pinter atau pandai. Yang sudah ada sejak zaman Salaka Negara tahun 150 sampai ke Sumedang Larang abad ke-17 telah membawa kemakmuran dan kesejahteraan lebih dari 1000 tahun. Suku Sunda tidak seperti kebanyakan suku yang lain. Suku Sunda tidak memiliki mitos tentang penciptaan atau catatan mitos-mitos lain yang menjelaskan asal mula suku ini. Tidak seorang pun tahu dari mana mereka datang, juga bagaimana mereka menetap di Jawa Barat. Sepertinya pada abad-abad pertama Masehi, sekelompok kecil suku Sunda menjelajahi hutan-hutan, pegunungan, dan melakukan budaya tebas bakar untuk membuka hutan. Semua mitos paling awal mengatakan bahwa orang Sunda lebih sebagai pekerja-pekerja di ladang daripada petani padi. Kepercayaan mereka membentuk fondasi dari apa yang kini disebut sebagai agama asli orang Sunda. Meskipun tidak diketahui secara pasti seperti apa kepercayaan tersebut, tetapi petunjuk yang terbaik ditemukan dalam puisi-puisi epik kuno atau wawacan dan diantara suku Baduy yang terpencil. Suku Baduy menyebut agama mereka sebagai Sunda Wiwitan atau orang Sunda yang paling mula-mula. Bukan hanya suku Baduy yang hampir bebas sama sekali dari elemen-elemen Islam, tetapi suku Sunda juga memperlihatkan karakteristik Hindu yang sedikit sekali. Beberapa kata dalam bahasa Sanskerta dan Hindu yang berhubungan dengan mitos masih tetap ada. Agama suku Baduy bersifat animistik. Mereka percaya pada roh-roh yang menghuni batu-batu, pepohonan, sungai, dan objek tidak bernyawa lainnya. Roh-roh tersebut melakukan hal-hal yang baik maupun jahat, tergantung pada ketaatan seseorang kepada sistem tabu tersebut. Ribuan kepercayaan tabu digunakan dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari.